Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-230. Desa Matesih dijarah oleh prajurit Madura. Pagi hari Sultan berangkat dari Panusupan bersama pasukan. Sehari berjalan sampai di Ceper, sebelah timur laut, yakni desa Klepu. Pasukan disuruh menggelar barisan. Malamnya Sultan menuju Yogya untuk memeriksa pembangunan kota raja. Pagi harinya Sultan memeriksa bangunan istana. Pemukiman penduduk sudah dibuat dan orang-orang dari desa sudah banyak yang berpindah ke kota. Kota raja baru kemudian diberi nama Ngayogyakarta Adiningrat. Nama baru telah diumumkan dan sudah masyhur ke seluruh negeri. Sultan hanya 3 hari di Yogya. Segera kembali ke markas di Ceper. Gandek utusan disuruh memanggil 2 putra dari Sampang yang kini berada di Tapelan, yakni Panji Kartosari dan Panji Kartoyudo. Sultan berencana mendesak musuh yang berada di Ariboyo. Barisan Surakarta sudah diperintahkan menuju Samin. Sementara itu, Pangeran Mangkunagara sudah mendengar bahwa pasukan Sultan akan menyerang. Pasukan Surakarta juga sudah mendekat ke Sumedang. Pangeran Mangkunagara sangat kerepotan, segera menyingkir di malam hari ke Sembuyan. Prajurit sandi sang Sultan melaporkan bahwa pasukan Pangeran Mangkunagara terlihat meninggalkan Tanjung Sari ke arah selatan menuju Sembuyan. Hanya 300 prajurit berkuda yang mengiringi. Kepergian Mangkunagara membuat Sultan batal memanggil Isti Molor dan Mangkuprojo. Sultan lalu bermarkas di Nguter. Tempatnya luas dan rata dan dekat dengan pasar. Sejak bermarkas di Nguter, setiap hari Sabtu sang Sultan keluar berlatih olah keprajuritan. Sudah menjadi kebiasaan Sultan setiap bermarkas selalu membuat sasana berlatih keprajuritan. Kalau sekiranya lama akan membuat alun-alun. Maka banyak para pekerja yang mengikuti bersedia dengan alat-alat yang diperlukan. Seperti linggis, cangkul, kampak, sabit, dan alat-alat pertanian lain. Sementara itu telah datang 2 putra Madura yang dipanggil. Raden Panji Kartoyudo dan Raden Panji Kartosari. Mereka berhenti di Pacangaan dan bertemu utusan Sultan, yakni Ronggo Prawirodirjo. Ronggo membawa perintah Sultan meminta 1000 prajurit Madura untuk menyerang Matesih. Para mantri dari Madiun menyumbang kuda 500 dipimpin Demang Jolelo dan Ngabei Mangkujoyo. Setelah terang perintah Sultan, kedua Panji Madura bersama Demang Jolelo dan Mangkujoyo berangkat ke Matesih. Matesih diserang karena mereka ikut mendukung musuh. Sebagai penunjuk jalan ke Matesih adalah Tumenggung Notosingron. Sesampai di Matesih, pasukan Madura segera menjarah penduduk setempat. Setiap bertemu laki-laki dibunuh, yang perempuan diboyong. Matesih geger, para penduduknya lari mengungsi ke Surakarta. Ribuan orang mengungsi sehingga kondisinya sangat memprihatinkan. Para pengungsi adalah para perempuan dan anak-anak. Banyaknya pengungsi membuat Surakarta kelebihan wanita. Maka terjadilah anak mantri cantik seperti Dewi Supraba dikawin orang cebol jelek. Mencari istri cantik tak pakai mahar yang mahal, asal dikawin saja dapat. Pasukan Madura mengejar setiap lelaki tanpa ampun. Yang lari ke jurang dan ke hutan pun dikejar. Yang menyimpan harta dirampas. Orang kecil menjerit meminta pertanggungjawaban Pangeran Mangkunagara. Mereka katakan, Tuan yang sengaja merusak orang kecil. Apalagi yang menggasak mereka orang Sampang yang berwatak keras menakutkan. Pasukan Madura setelah mengobrak-abrik Matesih melanjutkan perjalanan menemui Sultan. Oleh Ronggo Prawirodirjo, kedua Raden Panji dibawa masuk menghadap Sultan.
Sultan menyambut dengan tergopoh-gopoh. Anakku, kalian selamat dan bertemu lagi dengan Bapak. Ibumu mengirim 3 kain kepadamu. 3 ibumu, Mbok Ratu Kencono, Mbok Ratu Lor, dan Mbok Ratu Kulon, juga memberikan 3 kemben untuk masing-masing menantu yang di rumah. Juga kain jarit. Dua Raden Panji menyembah. Sangat berterima kasih Ibu memberikan kasih sayang kepada hamba. Saya menjalankan perintah Paduka pergi ke Tamelen. 3 hari kemudian terjadi perang. Sultan tertawa. Makanya musuh berani melawan karena engkau sudah pergi. Beruntung anakku, ada pertolongan Tuhan. Musuh berhasil dikalahkan sampai hancur. Yang tewas 500, sedang pasukanku hanya 30 yang tewas. Perang laksana kiamat, sangat kacau. Sekarang Sing Mangkunagara bubar pasukannya. Hanya tinggal sedikit. Sekarang hanya bersembunyi tak mau berperang. Tetapi walau begitu tak boleh dianggap remeh. Adatnya kalau sedang terdesak timbul keberaniannya. Ketika di Demak mereka masih punya 10.000 prajurit berkuda. Sekarang setelah perang di Simo menurut laporan prajurit Sandi, mereka tinggal 300 atau kurang dari itu. Dua Raden Panji menyembah dan berkata, Abdi Paduka orang Madura sudah mengenali bahwa Mangkunagara tidak bertuah lagi, karena sudah berpisah dengan Paduka. Sekarang dia berperang seperti kucing sakit. Menurut penuturan Paman Demang Projayuda kepada adik Paduka Panembahan Madura, ketika mengantarkan Brotowiryo dulu, setelah berhadapan dengan Pangeran Mangkunagara di barisan Mamenang selama 3 bulan, tidak ada prajurit Madura yang sakit satupun. Padahal biasanya kalau menyerang Pajang atau Mataram banyak yang sakit, seperti ketika di Piji dulu. Baru setengah bulan prajurit sudah sakit-sakitan, dan 2 bulan kemudian sakitnya makin parah. Ibarat pagi sakit, sore mati. Sore sakit, pagi mati. Waktu itu Panembahan Madura berkata, itu semua terjadi karena yang bertuah bukan Mangkunagara, tetapi Kanda Mangkubumi. Karena Kanda itu selain putra raja, sejak muda sudah banyak melakukan amalan. Banyak berkelana menyusuri hutan belantara. Banyak bertapa di gua dan gunung-gunung, serta banyak berguru kepada para bertapa. Bahkan ketika sudah menjadi pangeran, masih sering menjalani pertapaan. Pernah berendam di sungai Pepe, di depan pondokanku setelah waktu Isya, sampai menjelang fajar baru mendarat di Kasampangan. Banyak orang mengira yang hanyut di sungai itu mayat, karena tidak tahu. 2-3 kali Uwak Kartopati memergokinya. Lalu melapor kepada ayah bahwa ada putra raja yang sering bertapa di sungai. Setiap fajar mendarat di Kasampangan. Ayah lalu memberitahukan kepada ibu. Ada adik Anda yang suka bertapa di sungai setiap malam. Si Kartopati yang memergoi. Dan tidak salah lagi, itu Pangeran Mangkubumi. Sendirian saja tanpa teman dia bertapa. Ibu lalu menyuruh ayah untuk menghadang di timur. Aku juga waktu itu sedang ikut. Lalu aku dekati dan kukatakan, Anda dipanggil si Paman Cakraningrat dan kakak Paduka Ratu Maduretno. Pangeran Mangkubumi berseru kepadaku, Paman tahu dari mana? Dan kakak dari siapa mendapat laporan? Aku menjawab, dari Uwak Kartopati, yang telah melihat Anda 3 kali waktu bertapa di sungai. Saat Uwak sedang berangkat salat subuh. Lalu aku paksa Pangeran Mangkubumi menghadap ayah, masih dalam keadaan basah kuyup. Ayah dan ibu sudah duduk, memang sengaja menunggu kedatangan kami. Ibu berteriak sedih sambil memegang tangannya. Duh adikku, mengapa engkau berbuat demikian? Apa yang kau inginkan? Orang masih punya saudara tua yang menjadi raja, dan punya kakak perempuan bersuami Adipati Madura. Kalau ingin pakaian seperti apa, tinggal sebutkan saja.
Aku mampu memberi pakaian selama hidupmu. Jangan engkau berlebihan menyiksa ragamu. Pangeran Mangkubumi waktu itu menjawab, "Duh Kanda, ini bukan sekedar anak gembala kepingin baju. Orang hidup itu pasti punya keinginan untuk melebihi sesama manusia. Di Nusa Jawa dulu tak pernah berhenti selama 10 tahun ini terjadi peperangan. Maka saya prihatin kalau ada pemberontak. Maka kalau bisa ditanggulangi. Saudara saya banyak, tetapi tampaknya tidak ada yang mau mengerti." Suatu ketika rambut Kanda Mangkubumi sedang disisir oleh ibu. Rambutnya keriting dan tebal. Ibu berkata, "Engkau banyak polah di sungai. Apa tidak kejedot batu?" Jawab Kanda sungguh enak. "Tidak urung begitu, karena di sungai banyak batu. Dan memang sudah disengaja. Banyak saudara ipar ayah, tetapi tidak ada yang seperti Kanda Mangkubumi. Sudah seperti anak sendiri dengan ayah." Suatu ketika saya mendengar ayah berkata kepada Kanda Mangkubumi, "Nak, saya mendengar ramalan. Kelak di negeri Jawa hilang harga manusia. Orang di tanah Jawa kebingungan. Kalau ada keturunan Mataram yang suka bertapa menyiksa raga, itulah yang bisa membendung kerusakan di tanah Jawa. Banyak kepala tergeletak di tanah, mati bukan hal berharga. Lalu ada kesatria yang memulai perang berdasar kulhu dan berbendera lam yakumil dan berjalan dengan Falak bin Nas yang tak lain darah Mataram. Mulai sengsara tak terkira, hanya bermodal pertolongan Tuhan. Namun tahan uji dalam menjalani. Di situ muncul kembali roh tanah Jawa. Makanya nak, kalau hendak mati raga, menyiksa diri, setidak-tidaknya berlakulah mengabdikan diri kepada Tuhan dan sabar menunggu hasil." Nah, tidak ada orang seperti itu kecuali Kanda Mangkubumi. Maka sudah sesuai ramalan tadi, sungguh bertuah. Maka ketika pasukanku berbaris di biji dulu, hanya 1/4 yang pulang kembali. Dan itu bukan karena tewas dalam peperangan, melainkan mati dimakan penyakit. Sekarang ketika berperang melawan Mangkunagara, pasukanku utuh, tak ada yang mati karena sakit. Demang Projayuda, pesanku, ingatlah Kanda Mangkubumi, banyak sesuai ramalan tadi. Demikian Paduka, saya mendengar cerita dari Panembahan Cakraningrat Madura. Kata kedua Raden Panji menutup cerita. Sultan berkata, "Walau demikian, anakku, kalau aku tidak tawajuh hati, pasti bisa celaka. Dan kebiasaan buruk bisa menuntun manusia kepada perbuatan salah." Sedang enak berbincang Sultan bersama kedua putra dari Madura. Mendadak ada utusan datang. Mayor Istimolor mengirim utusan dengan membawa surat. Surat segera diaturkan kepada Sultan dan dibaca dengan seksama. Surat Istimolor memberitahukan bahwa musuh sekarang berada di wilayah Sembuyan, tepatnya di desa Turus. Pasukannya tinggal 300 prajurit berkuda. Dari 300, yang 50 pergi disuruh menaklukkan Ponjong dan Pangunggangan. Maka yang tertinggal hanya 250 saja yang berada di markas.